Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua di sana? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kalau kita membaca di media-media sosial, entahkah itu di Google, entahkah di Facebook, TikTok dan sebagainya, banyak ya kalangan artis, para kontestasi, perebutan kursi legislatif, entahkah itu di pusat, entahkah itu di daerah, pemilihan DPR RI pusat atau DPR RI di daerah, banyak para kalangan artis yang masuk ke sana pada 2024 ini. Artinya apa? Artinya orang-orang yang membawa gagasan, orang-orang yang membawa pengalaman serta pendidikan yang sangat tinggi, itu mereka semua kalah dengan figur dan kemasyhuran yang artis-artis bawah saat ini. Coba kita bayangkan ya. Bayangkan seorang Alfian Syahbustami, atau kita bisa sebut Komeng ya, tanpa baliho, tanpa menyebarkan baliho-baliho di setiap jalan segala macam. Itu yang saya tahu ya, mungkin di daerah sana koreksi bila saya salah. Jadi ketika kita masuk di tempat pemilihan TPS ya kan, saya pun begitu ya, ketika saya masuk di TPS melihat dengan foto-foto yang sangat banyak, saya pun bingung. Saya nggak tahu ini siapa ini siapa. Jadi saya pilih ketika itu yang bertitel profesor. Saya pilih aja tek gelarnya profesor. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu sama sekali dengan figur-figur yang ada di gambar-gambar tersebut. Nah, Pak Komeng ini yang kita yang kita kenal ya dengan figur pelawak ya. Kalau berbicara kita udah ketawa, memasang fotonya yang kalau kita lihat coba aja lihat di Google ya, foto yang sangat unik. Jadi ketika orang tuh masuk, mau tidak mau tuh foto tuh berbicara, pilih saya. Subhanallahilazim. Ya, saya lihat di videonya itu, Komeng itu diwawancari di salah satu stasiun TV, kalau nggak salah CNN ya, koreksi bila saya salah. Jadi ditanyakan, Pak, kenapa memilih untuk masuk di DPD, kenapa nggak di DPR? Dia bilang, saya memilih DPD daripada saya di DPO katanya. DPO, la ilaha illallah. Jadi ya, kalau untuk DPD, bedanya DPD dan DPR itu kalau nggak salah itu agak-agak mirip. Hanya DPD itu tidak membahas anggaran. Yang membahas anggaran itu hanya DPR RI pusat. Kalau DPD, kalau menurut saya, minim pengetahuan saya, DPD itu tidak membahas anggaran. Kerjanya pun hampir mirip dengan DPR RI. Jadi coba kita bayangkannya, artis-artis ya, pelawak atau ya, memegang yang namanya mandat, memikirkan urusan undang-undang, memikirkan tentang kebijakan-kebijakan, pengesahan RUU dan segala macam. Bayangkan coba apa yang terjadi dengan negara ini. Kemana itu profesor-profesor yang sudah sekolah tinggi, sekolah hukum sampai profesor ya kan, sudah mengarang buku tentang hukum berjilid-jilid, kalah. Bayangkan coba, mereka kalah dari orang-orang seperti begini kan. Saya tidak merendahkan profesi artis segala macam, tidak, tetapi ya inilah cerminan kalau suatu daerah lebih memilih figur dibandingkan orang yang bisa kerja, orang yang bisa pengalaman jam terbangnya sudah tinggi. Mereka lebih memilih orang-orang seperti begini ya. Kita bisa lihat ya nanti kinerja mereka bagaimana coba. Kalau kita baca ya, dari 2019 sampai 2022, kinerja DPR RI itu sangat menurun sekali ya. Bayangkan coba, ini 2024 ini berbondong-bondong coba para artis masuk ke kontestasi ini. La ilaha illallah. Mau dibawa kemana negara ini ya? Coba kita bayangkan coba, mereka membahas tentang undang-undang segala macam. Itu kan masalah umatnya. Kalau untuk lucu-lucuan sih oke-oke aja ya. Tapi kalau untuk masalah kenegaraan, membahas tentang peraturan-peraturan daerah segala macam, belum lagi tentang proyek, belum lagi tentang banyak banget, dan ini
harus dikerjakan oleh orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman, sudah mengenyam pendidikan tentang hukum, tentang banyak sekali ya. Jadi ini sebenarnya ini apa namanya, demokrasi kita nih mau dibawa kemana ya. Jadi kualitas orang-orang ini sudah dipertanyakan ya. Jadi mungkin orang itu sudah bosan ya, sudah bosan melihat figur-figur yang muncul tapi mungkin tidak ada perubahan, atau mungkin perubahannya sangat sedikit sekali. Lah datanglah artis-artis yang masuk ya, dengan kemasyhuran mereka, dengan figur mereka ya. Datanglah mereka merebut suara-suara orang-orang yang awam, kasihan. Jadi kedepannya ya, mungkin orang-orang di sana nih mungkin bisa dipikirkan bagaimana untuk mencalonkan ke kursi legislatif itu. Mungkin harus ada persyaratan-persyaratan yang harus disampaikan gitu. Jangan ketika dia masyhur, jangan ketika dia unik ya kan, tidak punya pengalaman sama sekali masuk ya. Mau dibawa kemana negeri ini guys? Mau dibawa kemana? Oke ya, ini curahan hati saya saja. Kalau memang ada salah ya, mohon saya dikoreksi. Ini hanya curahan hati saya saja. Oke, terima kasih. Kita hanya ngobrol ringan saja, tidak ada yang serius-seriusan, karena kita sampai sekarang masih menunggu ya hasil KPU. Entahkah siapa yang akan memimpin bangsa yang sangat besar ini ya. Kita mohon doanya saja. Jadi sekali lagi kita berdoa kepada Allah agar negeri ini diberikan pemimpin yang baik, yang adil, yang dapat mensejahterakan bangsa ini, dapat mensejahterakan masyarakatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.